Ada-ada saja tingkah Abu Nawas yang membuat Baginda Raja terkecoh. Sudah berulang kali Baginda Raja mencoba memberi hukuman kepada Abu Nawas. Tapi karena akal cerdiknya, Abu Nawas selalu berhasil lolos dan selamat. Bahkan sayembara yang paling ekstrim pun dengan mudahnya diakali oleh Abu Nawas. Sayembara tersebut adalah Abu Nawas dikubur hidup-hidup. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Dan cara apa yang Abu Nawas gunakan hingga ia bisa selamat? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut dengan hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup, namun bisa lolos dan selamat. Dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian, pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. Memangnya sulap apa, Paduka? Tanya salah satu menterinya. Ada seorang pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain, terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. Kira-kira di negeri kita ada nggak ya pesulap yang bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja. Wah, kami tidak yakin ada yang bisa, Paduka. Tapi apa salahnya kalau dicoba? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu, jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja. Aku ingin ada sebuah pertunjukan sulap, di mana ada seorang dikubur hidup-hidup, tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya? Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan. Ampun, Paduka yang mulia, hamba tak bisa melakukannya. Itu sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf, Paduka. Tolong jangan hukum hamba, pinta pesulap pertama. Kamu kenapa ketakutan begitu? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa. Dan saya tidak akan menghukum kamu, balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar, ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian perasaan istana menghampiri Baginda Raja. Kenapa tidak dibuat sayembara saja, Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya, saran perasaan istana. Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri, kata Baginda Raja. Maka para pengawal istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini si sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. Apa kamu yakin mampu? Tanya Baginda Raja memastikan. Saya akan mencobanya, Paduka, jawab si pemuda. Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya. Dan saya tidak akan bertanggung jawab, kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si
Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. "Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah," ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. "Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar?" tanya Baginda Raja penasaran. "Ya benar Paduka, saya ini orang miskin, dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberi mereka uang yang banyak, meskipun saya harus merelakan nyawa saya," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati, Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini, sampai ia rela kehilangan nyawanya hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. "Terima kasih Paduka. Hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia," ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikutinya," jawab Abu Nawas. "Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap," balas Baginda Raja. "Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut?" protes Abu Nawas. "Bukan tidak boleh. Kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya," tutur Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah," ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Rupanya keberanian Abu Nawas mengikuti sayembara ini membuat para warga gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat aksi Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas menuju halaman istana. Sesampainya di sana, sudah tersedia lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Wahai Abu Nawas, masuklah ke dalam lubang itu. Kalau kamu selamat, kamu akan mendapatkan hadiah uang 1000 dinar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya minta satu permintaan. Berikan saya topi baja untuk menutupi kepala saya," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi baja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Setelah Abu Nawas sudah berada di dalamnya, Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan.